Prediksi PBB, populasi China akan menurun menjadi 600 juta pada akhir abad ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam laporan estimasi global terbarunya, memproyeksikan bahwa pada tahun 2100, populasi China akan menurun dari 1,4 miliar saat ini menjadi 639 juta. Proyeksi ini merupakan penurunan signifikan dari 767 juta yang diperkirakan 2 tahun lalu, terutama karena angka kelahiran di China yang semakin menurun. Yang sangat mengkhawatirkan adalah tidak hanya penurunan jumlah populasi tetapi juga distorsi dalam struktur populasi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2050, 31% dari populasi China akan berusia di atas 65 tahun. Pada tahun 2100, angka ini diperkirakan mencapai 46%, hampir setengah dari total populasi. Sebagai perbandingan, persentase ini di Amerika Serikat diperkirakan masing-masing 23% dan 28%. Prospek suram ini sebagian besar disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan negara oleh PKC untuk secara agresif menekan angka kelahiran di China. Pada Februari tahun 1970, Perdana Menteri China saat itu, Zhou Enlai, dalam sebuah rapat perencanaan nasional menyatakan, jika kita bahkan tidak bisa merencanakan pertumbuhan populasi, perencanaan negara macam apa yang sedang kita lakukan. Pada Juli tahun 1971, di bawah dorongan kuat Deng Xiaoping, Dewan Negara PKC secara tegas memerintahkan agar Komite Partai dan Komite Revolusioner di semua tingkatan secara ketat menegakkan perencanaan keluarga. PKC beralasan bahwa mengurangi populasi akan memiliki dua manfaat. Pertama, mengurangi konsumsi sumber daya. Kedua, dengan mengurangi jumlah tanggungan muda, rasio populasi usia kerja terhadap populasi non-kerja akan meningkat, sehingga menghasilkan dividen demografis. Dividen demografis mengacu pada efek pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan proporsi populasi yang bekerja dalam total populasi. Namun, pendekatan ini memiliki harga. Pembatasan kelahiran yang diterapkan 50 tahun lalu telah menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja saat ini dan jumlah wanita usia subur. David Huang, seorang ekonom di Amerika Serikat, berkomentar kepada NTD Television bahwa meskipun pengurangan kelahiran buatan PKC memberikan manfaat jangka pendek, itu telah menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekonomi dan masyarakat. Melihat jangka menengah hingga panjang, masalah pertama adalah masyarakat tidak dapat beralih ke masyarakat konsumen. Kedua, seiring generasi ini menua, Anda akan menghadapi masyarakat yang sangat tua, dan orang-orang muda harus mendukung jumlah lansia yang meningkat, mengarah pada struktur populasi yang tidak harmonis. Ketiga, ini juga mendistorsi struktur sosial dan struktur keluarga secara keseluruhan. Namun, beberapa ahli memandang prediksi PBB tentang jumlah populasi China pada akhir abad ini masih terlalu optimis. Peneliti dari Victoria University di Australia dan Akademi Ilmu Sosial Shanghai memperkirakan bahwa pada akhir abad ini, populasi China bisa mencapai hanya 525 juta. Ini akan mengurangi proporsi China dalam populasi global ke tingkat terendah dalam sejarah. Secara historis, populasi China secara konsisten menyumbang sepertiga dari total populasi dunia, 37% pada tahun 1820, stabil di 22% dari 1950 hingga 1980, tetapi hanya 17% pada 2023. Basis populasi yang kuat adalah dasar untuk kemakmuran suatu peradaban. Misalnya, Kekaisaran Romawi dan Dinasti Han, negara-negara yang paling padat penduduknya pada masa mereka, juga merupakan pusat inovasi global. Populasi Kekaisaran Romawi mencapai puncaknya di 60 hingga 80 juta, sementara Dinasti Han memiliki sekitar 60 juta orang. Pada puncaknya, Dinasti Tang memiliki lebih dari 80 juta orang, diikuti oleh Dinasti Song dengan estimasi 120 juta, melampaui negara-negara Eropa manapun pada waktu itu. China memimpin dunia dalam inovasi teknologi, terutama penemuan bubuk mesiu dan balok percetakan. Dengan sisa 76 tahun hingga akhir abad ini, apakah China dapat membalikkan prospek suram ini jika mereka mulai sekarang untuk secara serius meningkatkan angka kelahiran? David Huang percaya ini sulit. Menurutnya, mereka yang saat ini berada pada usia subur adalah generasi kebijakan satu anak dan secara alami membentuk proporsi yang lebih kecil. Meskipun mereka aktif mencoba memiliki lebih banyak anak, dampaknya terbatas karena jumlah mereka yang kecil. Populasi era ini, terutama mereka yang lahir setelah tahun 1990-an dan 2000-an, lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 1970-an dan 1980-an. Bahkan jika mereka memiliki 2 atau 3 atau bahkan 3 hingga 4 anak, kontribusi mereka terhadap pertumbuhan populasi tidak signifikan karena jumlah dasarnya lebih kecil. Selain itu, lingkungan sosial dan ekonomi yang parah di China telah mengurangi keinginan orang China untuk memiliki anak, menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam angka kelahiran. Pasangan muda mengeluh bahwa mereka tidak mampu memiliki anak.
Menurut penelitian oleh Suning Financial Research Institute, anggaran untuk membesarkan satu anak hampir 500.000 yuan, sekitar 69.000 dolar AS. Selain itu, pengeluaran seperti perumahan distrik sekolah, kamp musim panas, dan studi di luar negeri merupakan beban finansial yang signifikan. Setelah lulus universitas, anak-anak mungkin kesulitan mencari pekerjaan dan terus bergantung pada orang tua mereka. Data resmi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran untuk usia 16 hingga 24 tahun, tidak termasuk pelajar, adalah 14,6% pada Januari dan 15,3% pada Februari tahun 2024. Lingkungan sosial yang tidak adil di mana elit mengeksploitasi orang biasa telah mendorong beberapa orang muda untuk menyatakan, era dieksploitasi seperti daun bawang yang dipanen berakhir di saya. Saya tidak akan memiliki anak lagi.